Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Ad-Du'a beserta segenap pengurus, kemudian kepada para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama tentunya nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dua nikmat ini akan tetap melekat erat di dalam diri kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah penyebab matinya hati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Abu Nu'aim Al-Ashabani di dalam kitabnya Astajib lakum. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah berfirman di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan doamu, ijabah doamu. Ini terdapat di dalam surat Ghafir ayat 60. Kemudian penduduk Basrah ini kembali menjelaskan kepada Ibrahim bin Adham, wa nahnu nad'uhu munzu dahrin, sementara kami ini sudah lama berdoa, sudah sejak lama berdoa, fala yastajibu lana, tetapi dia tidak mengabulkan doa kami. Ini yang ditanyakan oleh penduduk Basrah kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Pernah enggak Pak, pernah enggak terbetik di hati kita itu, saya ini udah lama berdoa kok enggak dikabul-kabulkan ya? Pernah enggak Pak? Ya. Ibu-ibu mungkin pernah kan gitu. Kalau saya sering dapat curhatan ini Pak, karena memang saya sahabat pasien di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Ustaz, saya ini sudah lama berdoa, sholat gak kurang-kurang, ngaji gak kurang-kurang, kok penyakit saya gak diangkat-angkat. Gitu. Sering mendapatkan curhat ini Pak. Nah mungkin juga kita pernah terbetik di hati kita, saya kurang apa, sudah lama berdoa kok doa saya gak dikabul-kabulkan. Yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan. Walaupun ada yang dibayar cash, ada yang diganti dengan yang lebih baik, atau ditunda nanti di momen-momen pas, di akhirat misalnya, kan gitu. Nah kemudian Ibrahim bin Adham ini berkata kepada penduduk Basrah, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, matat qulubukum fi asyarati asya. Yang demikian itu disebabkan hati kalian telah mati disebabkan oleh 10 perkara. Ternyata matinya hati itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Para ulama makanya membagi hati itu menjadi 3 ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat dari kesirikan, dari syubhat. Kemudian
Yang kedua adalah hati yang mati, hati yang tidak bisa merespon kebenaran, hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya hidayah, karena begitu banyak kemaksiatan yang dia lakukan, yang tidak diiringi oleh taubat dan istighfar kepada Allah. Kalau kita berdosa kepada Allah, kemudian kita istighfar dan taubat kepada Allah, maka Allah akan membersihkan hati itu. Tetapi kalau tidak, maka akan melahirkan bercak hitam di dalam hati kita itu. Semakin banyak bercak hitam itu, akan semakin hitam hati kita itu, sehingga menjadi keras, mati bahkan. Kemudian yang ketiga, hati yang marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah peperangan antara hati yang sehat dengan hati yang sakit. Ketika hati kita sehat, maka akan dimenangkan oleh hati yang sehat itu, sehingga apa? Kita akan bersemangat untuk ibadah. Tetapi ketika peperangan itu dimenangkan oleh hati yang sakit, maka apa? Biasanya timbul rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati-hati kita disalimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang demikian itu, kata Ibrahim bin Adham, disebabkan karena hati kalian telah mati disebabkan oleh 10 perkara. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, adalah arraftumullaha wa lam tuaddu haqqah. Kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak mau menunaikan haknya Allah. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas pengakuan, Pak, Ibu, tidak hanya sebatas pengakuan bahwa kita kenal Allah, tapi tunaikan dengan apa? Dengan bentuk amal nyatanya. Karena keimanan itu tidak hanya sebatas keyakinan, tapi wujudkan dengan amal soleh. Tunaikan hak-hak Allah. Sehingga ketika kita pengen sesuatu dari Allah, kemudian kita menunaikan haknya, insya Allah apa yang kita inginkan itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak akan mungkin. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, engkau ingin sukses tetapi tidak mau menempuh jalannya, maka ingatlah, kapal itu tidak mungkin berlayar di daratan. Apa hak-hak Allah yang harus kita tunaikan selaku hamba Allah? Yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ya, para mufassirin menjelaskan tentang makna illa liya'budun ini adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Untuk merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena makna sesungguhnya dari kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah la ma'budan bil haqqi illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sehingga segala sesuatu yang diseru selain Allah adalah batil dan tidak berhak mendapatkan hak-hak ilahiyah atau hak-hak untuk diibadahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna may yad'una min dunihi wal batil wa annallaha wal aliyyul kabir. Demikianlah kekuasaan Allah, karena sesungguhnya dialah yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, karena sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan juga mari kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW membersihkan jazirah Arab dari kotoran-kotoran jahiliyah dan patung-patung yang menjadi sesembahan. Mari kita ingat pula bagaimana saat itu batu besar yang bernama Hubal yang dikelilingi oleh 360 berhala, semua itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat, seraya mengumandangkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, telah datang yang hak dan lenyaplah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ketika kita tidak mau menunaikan haknya Allah, maka jangan berharap kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Maka akan menyebabkan hati kita mati ketika apa? Ketika kita hanya mengenal Allah kemudian tidak menunaikan hak-haknya Allah. Ini yang pertama, penyebab yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca kitabullah, membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mau beramal dengannya, tidak mau mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran kita tahu, membacanya saja itu sangat luar biasa, dahsyat pahalanya. Ya. Terbata-bata saja membacanya, itu akan mendapatkan pahala lebih. Apalagi ketika direnungkan, dihayati, ditadaburi ayat-ayat Allah, apalagi diamalkan, maka akan melahirkan sesuatu yang dahsyat di dalam hati kita. Bahkan Al-Quran itu bisa menjadi nasihat bagi hati kita ketika kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Maimun bin Marhan bersama putranya berkunjung ke rumah salah seorang imam besar penduduk Basrah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Tujuannya adalah untuk meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, karena Maimun bin Marhan merasakan ada kelalaian di hatinya. Maka dia datang dan berkata, wahai Abu Sa'id Hasan Al-Basri, aku merasakan ada kelalaian di hatiku, maka aku datang, berilah aku nasihat agar hatiku menjadi lembut. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Apa nasihatnya? Tidak lain, beliau hanya membacakan 3 ayat yang sangat pendek yang terdapat di dalam surat As-Su'ara ayat 205, 206, 207. Tapi 3 ayat yang pendek ini mampu menggetarkan ke seluruh sendi-sendi tubuh Maimun bin Marhan. Afara'aita immatta'nahum sinin. Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun? Summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka. Ma'auna anhum ma kanu yumatta'un. Niscaya tidak akan berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Gak ada guna. Maka ketika ayat ini direnungkan oleh Maimun bin Marhan dengan hatinya, apa yang terjadi, Pak? Maimun bin Marhan pingsan dengar ayat ini. Nasihat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita ada yang pingsan gak nih? Gak ada ya? Repot juga kalau ada pingsan ya Pak Ismail. Ya. Tetapi setidaknya tergetar hati kita, menandakan hati kita sehat ketika mendengar ayat-ayat ancaman dari Allah. Kemudian setelah Maimun bin Marhan ini sadar dari pingsannya, kemudian dituntun oleh putranya keluar dari rumah Imam Hasan Al-Basri. Kemudian anaknya tadi bertanya kepada ayahnya, wahai ayahanda, itukah tadi yang bernama Imam Hasan Al-Basri? Saya kira orangnya lebih hebat dari ini ayah, karena hanya mampu membuat ayahnya pingsan. Maka dengan lantang Maimun bin Marhan berkata kepada anaknya, dengar wahai anakku, sungguh dia telah membacakan ayat-ayat Allah kepada kita, yang seandainya kamu mampu meresapi dengan hatimu, niscaya akan berbekas di hatimu. Memang benar kok. Ketika ayat ini kita renungkan, akan melahirkan bekas yang begitu luar biasa di dalam diri kita. Bahkan kita akan sadar sesadar-sadarnya bahwa ternyata umur yang kita pakai sampai hari ini lebih banyak kita gunakan untuk urusan duniawi kita ketimbang urusan akhirat kita. Beda tentunya dengan orang-orang yang tidak beriman. Dia tidak akan percaya dengan ayat-ayat Allah. Dia akan kufur kepada ayat Allah. Nah, ketika orang-orang yang tidak beriman
yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, sebagai orientasi hidupnya, cita-citanya, bahkan goal settingnya hanya untuk dunia semata. Dia lupakan akhiratnya, dia tidak percaya akan hari berbangkit. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dengan 3 ayat yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 205, 206, 207 tadi. Andai saja Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk menikmati kenikmatan hidup di dunia fana ini dengan fasilitas kenikmatan-kenikmatan itu, lalu tiba-tiba datang ketetapan Allah, ajal menjemput mereka, ma'auna anhum ma kanu yumatta'un, niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an begitu dahsyat. Ketika kita mau mengamalkan Al-Quran, jangankan membaca, ya, membacanya saja itu sudah luar biasa, apalagi dengan mentadaburinya, menghayatinya, mengamalkannya. Sehingga apa? Hati kita akan menjadi hidup, hati kita akan menjadi sehat. Nah, jadi penyebab yang kedua adalah yaitu